Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar. Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun. Jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah! Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi, kau mau kemana? Kau, apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri. Chandra sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri
dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai nggak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku nggak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari nggak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. 你在耳边悄悄撂下一句话，永远不忘平常，收藏你在梦里静静。 Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal gak senang? Gak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia gak bakal gak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau gak pernah peduli padaku. Tapi aku gak duga kau gak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah gak penting. Satu bulan ini berakhir, aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau gak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik,
Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal nyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama gak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Gak apa-apa, dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimana pun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Gak apa-apa, gak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang gak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu, aku juga gak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa, kenapa kau terluka begini?
Aku nggak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga nggak jauh, kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan satu karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa, dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak? Kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja. Posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh, beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai, akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa, malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula kau itu sangat serasi dengan kakakku.
Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini, sengaja belikan untuknya kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya, Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. oke. Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen untukmu ke luar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? gak ada. Terima kasih, Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau nggak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku nggak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau, dengar nggak? Devi!
Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun, jelas-jelas potong kue pernikahan. Wah. Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi, kau mau kemana? Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri. Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia gak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini. Suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini, enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bibi Sania,
Antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik, baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Rena, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, lagi buang sampah. Mahkotaku. Bangunlah. Kak, maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu nona, yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni. Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. Anak manisku, ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak? Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu, harusnya sama sekali nggak hargai Rena, bukan? Nggak perlu lain kali. Ini saja, karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau...
pecundang. Ini... Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham kalau dia benci padaku. Kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau. Yang seharusnya pergi itu adalah dia, bukan kau. Betul, Weni, kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni, Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku enggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Kau tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup, Reina. Kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu. Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa, gak tahu sopan santun, sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimanapun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku gak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Aku...
Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu nggak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak percaya, tanya bisa Nia. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik nggak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun, baca tentang strategi militer di usia 7 tahun, belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini, tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku. Cukup. Kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu 2 pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan. Aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Hah? Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Hah? Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, Nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Hah? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah. Hah?
Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya, Rena adalah calon istri Benny. Ayah, aku dan Kak Benny saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Benny gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Cawas, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Mau jadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina! Tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Benny! Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau? Apa, mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Reina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau gak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja Nona, pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana.
Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Reina. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Rena, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku gak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra,
Mulai sekarang, masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena nggak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. 你在耳边悄悄撂下一句话，永远不忘平常，收藏。你在梦里静静。 Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal nggak senang? Nggak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia nggak bakal nggak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau nggak pernah peduli padaku. Tapi aku nggak duga kau nggak peduli padaku, bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi semua udah nggak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau nggak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama nggak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Nggak apa-apa. Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimanapun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Nggak apa-apa, nggak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang nggak akan marah.
Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna, malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam, bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu, aku juga nggak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku nggak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga nggak jauh. Kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu. Bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan 1 karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa, dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana?
Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak, kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja, posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh, beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai, akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa, malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini, sengaja belikan untuknya kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke. Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya gak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga gak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi.
Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen untukmu keluar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? gak ada. Terima kasih Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau gak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku gak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Cium, 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 cium. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain ke Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku.
Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah! Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi! Kau mau kemana? Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri.